Saya hormati para guru besar, para tim penguji, para promotor, Bapak Profesor Dr. Wisman Sapri, MSI, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ilham, MSI, Bapak Profesor Dr. Cahya Supriyatna, Sarjana Utama, Bapak Profesor Dr. Muhammad Mulyadi, MSI, penguji eksternal, Bapak Dr. Mansur Ahmad, MSI, Ibu Dr. Ika Sartika, MT, Dr. Megandaru Kaurian, SIP, MSI, Bapak Dr. Muhammad Irwan Tahir, MSI, Ibu Profesor Dr. Erliana Hasan, MSI, Co-Promotor, Bapak Profesor Dr. Johermansa Johan, MA, Ketua Promotor, segenap keluarga dan juga para undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Pemerintahan atas nama Promotenus S. Aminuddin dengan disertasi judul Komparasi Gaya Komunikasi Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan pada hari ini, Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022. Dengan ini saya nyatakan dibuka untuk umum. Selanjutnya kami mohonkan kepada Ketua Tim Promotor dipersilakan untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik disertasi Saudara Promotenus S. Aminuddin. Kami persilakan. Oh ya, silakan Ibu Profesor Liana, Co-Promotor, ya, untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, barakallah, berkat rahmat Allah akhirnya sampai di sini, dan puji syukur juga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap dalam lindungan Allah. Yang terhormat pimpinan sidang, Bapak Direktur Program Pasca Sarjana, Bapak Ibu dosen, profesor yang hadir pada sidang ini, dan para undangan, simpatisan Pak Amin. Pak Amin, ya cukup banyak ya, alhamdulillah, barakallah. Tidak membuang waktu karena saya tadi itu agak terlambat, langsung saja saya bacakan pertanggungjawaban akademik disertasi atas nama Saudara S. Aminuddin, Soleh Aminuddin, ya. Soleh. Ya. Pertanggungjawaban ini saya bacakan pada sidang promosi Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada hari ini tanggal 24 Mei 2022 yang dibimbing oleh tim promotor Profesor Dr. Johermansa Johan, MA, Profesor Dr. Erliana Hasan, MSI, Dr. Irwan Tahir, mungkin daring, dengan judul Komparasi Gaya Komunikasi Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo. Jadi komparasi dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan. Baik, dengan membaca Bismillah kembali. Bismillahirrahmanirrahim.
yang kami hormati Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang hari ini diwakili, Ketua dan Sekretaris Sidang Terbuka Promosi Doktor IPDN, para oponen dan penelaah, para undangan, hadirin sekalian yang insya Allah berbahagia, selamat, sehat, sentosa. Dengan memanjat puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah kami tim promotor yang terdiri dari sudah saya sebutkan tadi untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas disertasi Promovendus Saudara S. Aminuddin NIM 06375 dengan judul Komparasi Gaya Komunikasi. Komparasi gaya komunikasi. Ya. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan. Sidang ujian terbuka ini merupakan kelanjutan dari proses studi dan bimbingan yang telah dilalui Promovendus selama mengikuti program pendidikan doktor ilmu pemerintahan sejak tahun ajaran 2017-2018, tahun akademik itu. Naskah disertasi dalam sidang ini merupakan penyempurnaan dari naskah sebelumnya yang telah dikonsultasikan kembali kepada tim promotor dengan memperhatikan bantuan, saran, masukan, baik lisan maupun tulisan dari para tim penelaah oponen, dari Dr. Hadi Prabowo, Profesor Dr. Haji Wirman Sapri MSI, Profesor Dr. Muhammad Ilham MSI, Profesor Dr. Cahaya Supriyatna SU, Profesor Dr. Muhammad Mulyadi, ya, Dr. Mansur Ahmad MSI, Dr. Ika Satika MT, Dr. Megandaru Kawurian SIP MSI dari. Setelah memperhatikan gagasan, semangat, dan ketekunan Promovendus dalam proses penyelesaian disertasi ini dan prestasi beliau dalam kegiatan perkuliahan selama 3 semester, ujian kualifikasi tertulis, seminar usulan penelitian yang dilanjutkan dengan ujian naskah disertasi, tim promotor mempunyai alasan yang kuat untuk menerima disertasi Promovendus sebagai sebuah karya ilmiah yang layak dijadikan dasar bagi pemberian gelar doktor. Oleh sebab itu kami tim promotor memandang bahwa Promovendus layak diajukan ke hadapan sidang disertasi yang sangat berwibawa ini untuk diuji lebih lanjut sesuai dengan tradisi dan norma akademik yang berlaku di dalam lingkup Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Hadirin dan para guru besar yang kami hormati, sebelumnya perkenankanlah kami tim promotor terlebih dahulu menyampaikan riwayat singkat dari Promovendus, walaupun kita semua tim penguji sudah tahu, mungkin yang sudah tahu mungkin paham. Promovendus ini dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 27 Juli 71 ya, dari pasangan Bapak Wahari dan Ibu Hajah Sulana. Pernikahan dengan Febri Melisiawati. Ibu hadir. Oh iya, ya, kelihatan. Ya, sehat Ibu ya. SPD telah dikaruniai 3 orang putra, yaitu Muhammad Bintang Safiq Umaila. Oh, subhanallah. Muhammad Rausan Akar. Alhamdulillah. Dan Fariza Safa Alfalia, nama-nama yang soleh dan soleha. Amin. Ya, sedikit riwayat pendidikan beliau dari mulai SD, SMP, SMA, N berikut ya, berjenjang sampai ke tingkat strata 3 di sini. Saya bacakan saja riwayat pekerjaan beliau. Ketua harian di YMRC ya, dari tahun 94 sampai 2002 ya, sekarang tidak lagi. Dosen Universitas Bung Karno sampai saat ini. Direktur CP Karya Sri Kandi sampai sekarang. Alhamdulillah banyak proyek ya. Sekretaris Eksekutif Institut Kepemimpinan Soekarno sampai saat ini. Direktur Eksekutif Presidensial Institute sesuai dengan judul disertasinya. Pengalaman pada organisasi cukup banyak ya. Kalau dibacakan semua ini saya baca yang penting-penting saja. YISC Al-Azhar hanya sampai 98. BKPRMI, Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia
Saya pikir ini sampai sekarang masih bawa pemuda masjid kemarin. Ya. Masih terus ramai. Sekjen Parlemen Watch Indonesia, Sekjen Gentari. Nah, Gentari itu generasi cinta negeri. Sampai sekarang, alhamdulillah. Ketua Majelis Mubalik Muda Indonesia sampai saat ini. Semoga berlanjut dan berkualitas. Bobot mutu akademi, aktualisasi dan relevansi masalah dalam disertasi ini. Ini yang penting kami sampaikan di sini. Disertasi Promopendus berjudul komparasi gaya komunikasi Presiden SBY dan Joko Widodo dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan. Secara faktual terinspirasi oleh praktek politik pasca amandemen UUD 45 ya tahun 2002 yang telah mengubah sendi-sendi dasar kewenangan, tanggung jawab, hak, stabilitas program-program pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial. Selain mengubah model dan tatanan pemerintahan, hasil amandemen UUD 45 tahun 99/2002 itu juga berimplikasi terhadap gaya komunikasi politik maupun gaya komunikasi retorik maupun gaya komunikasi pemerintahan kedua presiden yang diamati oleh beliau. Originalitas dari penelitian ini mempunyai perbedaan yang sangat esensial dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari judul, lokasi, tujuan penelitian, ruang lingkup, dan objek yang diteliti, termasuk metodologinya. Sebagaimana dimuat di dalam artikel berjudul bahasa dan pergeseran kekuasaan Indonesia. Ada artikel beliau. Ya, kekuasaan presiden dan kekuasaan Indonesia sorotan terhadap pembakuan bahasa Orde Baru dan membandingkan juga pidato-pidato hari kemerdekaan di masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi sampai sekarang. Esensi yang kedua adalah berbeda dengan kajian dilakukan sebelumnya, terutamanya oleh Cipta Lesmana yang dikenal sebagai Bapak Komunikasi Politik, sebagaimana telah dilakukan yang berjudul Soekarno sampai SBY, intrik dan lobi politik para penguasa Jakarta. Beliau juga membandingkan pola komunikasi Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati Soekarno Putri sampai SBY. Esensi yang ketiga, berbeda dengan studi yang dilakukan sebelumnya, terutama oleh yang dilakukan Fitria Widiani Rusinda untuk disertasinya yang menggunakan metode forensik. Nah, dia hanya mengkaji pidato kenegaraan saja, kemerdekaan Republik Indonesia oleh para presiden pasca Orde Baru, yaitu Habibie, Presiden Wahid, dan Megawati. Berbeda dengan yang sekarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Promopendus ini bertujuan membandingkan gaya komunikasi presidensial antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Mengingat sistem politik Indonesia sepenuhnya memakai sistem presidensial, menyusul dilakukannya amandemen tersebut, maka komunikasi antara presiden dengan para aktor utama penyelenggara negara sangat esensi dalam rangka memperkuat penyelenggara negara untuk mewujudkan stabilitas tentunya pemerintah. Desain penelitian Promopendus ini menggunakan metode penelitian kualitatif, tipe studi kasus komparatif dengan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam dalam sejumlah informasi serta studi dokumen. Peneliti juga menggunakan analisis isi, konten analisis, membandingkan gaya komunikasi retorik kedua presiden dimaksud. Nah, sistematika penyusunan disertasi ini telah sesuai dengan sistematika yang terbaru menurut ketentuan berlaku pada program pasca sarjana Institut Pemerintah Dalam Negeri. Hasil penelitian dan manfaat. Promopendus telah berhasil memperoleh temuan penelitian bahwa Presiden Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo telah melaksanakan komunikasi retorik, komunikasi politik Presiden secara baik dengan aktor-aktor utama dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan seperti DPR, DPD, MK, MA, KPU, TNI, Polri, dan lainnya. Dari keberhasilan tersebut, Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo telah berhasil memelihara stabilitas pemerintahan di mana keduanya tidak pernah mengalami gridlock, tidak pernah mengalami false deadlock, apalagi sampai menjatuhkan jabatan presiden. Alhamdulillah. Namun terdapat penekanan pada berbagai aspek
terutama untuk memelihara stabilitas pemerintahan. Presiden SBY itu lebih bertumpu pada membangun komunikasi yang kuat internal di dalam. Sedangkan Joko Widodo lebih membangun stabilitas politiknya lebih kepada eksekutif dan legislatif. Itu sangat kuat. Dari segi retorik juga terdapat perbedaan, yaitu dalam melaksanakan komunikasi. SBY itu memadukan retorik deliberatif, sementara Joko Widodo lebih mengedepankan dominan deliberatif. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberi manfaat bagi upaya pelaksanaan komunikasi presidensial di masa yang akan datang, di mana hal itu sangat diperlukan dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem presidensial. Pelaksanaan komunikasi presidensial yang baik adalah amat esensi untuk menciptakan stabilitas pemerintahan dan melaksanakan pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat. Sebagai penutup dari hasil penelitian ini, melalui forum sidang yang berwibawa ini, kami tim promotor menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan oleh Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk membimbing Promopendus. Selanjutnya, perkenankanlah kami mengantarkan Promopendus untuk diuji dan dinilai sebagaimana mestinya dalam sidang yang sangat berwibawa ini, yang mempunyai hak dan kewenangan penuh untuk mengambil keputusan akhir terhadap hasil kualitas penelitian yang dilakukan oleh Promopendus. Adapun keputusan nanti yang akan diambil oleh sidang ini, kami sepenuhnya menyerahkan dan menerima dan mempertimbangkan kebijaksanaan yang diberikan oleh tim akademik, tentunya yang dilindungi oleh aturan ketentuan yang berlaku pada perguruan ini. Demikian kami sampaikan pertanggungjawaban akademis Promopendus Aminuddin. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Ibu Profesor Erliana Hasan yang sudah menyampaikan pertanggungjawaban akademik. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Saudara Promopendus untuk menyampaikan atau mempresentasikan substansi pokok-pokok hasil penelitian disertasi dalam waktu 20 hingga 30 menit. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala la hawla wa la quwwata illa amma ba'du. Karena ini masih bulan Syawal, izinkan saya mengucapkan salam tahniah kami. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon dimaafkan atas segala kesalahan, kealpaan lahir dan batin. Mudah-mudahan yang ada di ruangan ini semua kesalahan, kealpaan dimaafkan oleh kita semua dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang saya muliakan, dan yang kami hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Dr. Nurdin MSI, yang kami muliakan, kami hormati, dan amat terpelajar Profesor Dr. Haji Firman Safri MSI sebagai Direktur Pascasarjana IPDN, yang kami hormati, yang amat terpelajar
Dr. Mansur Ahmad sebagai sekretaris, sebagai Kaprodi Pasca Sarjana. Yang kami hormati komponen ahli dan penguji yang amat terpelajar juga, Dr. Ika Saptika. Yang kami hormati yang amat terpelajar, Dr. Mekandaru WKW. Yang amat kami hormati dan amat terpelajar, Profesor Dr. Mulyadi. Dan yang amat kami hormati, kami banggakan dan amat terpelajar, Profesor Dr. Johermansyah Johan sebagai Ketua Promotor. Juga yang amat terpelajar yang kami hormati, Profesor Dr. Erliana Hasan, juga yang melalui promotor yang saat ini melalui online, yang amat terpelajar, co-promotor Bapak Dr. Irwan Tahir. Hadirin sekalian, teman-teman yang hadir di sini, juga tak lupa orang tua kami yang jauh-jauh dari Pekalongan datang, juga kerabat, adik, istri, ibu mertua, bapak mertua, semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya dalam waktu singkat ini menyampaikan beberapa hasil temuan disertasi saya dengan judul komparasi gaya komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena kita mengamati perilaku komunikasi Presiden itu sebagai objek kajian saya. Pertama, perilaku Presiden sebagai figur publik selalu menarik untuk dijadikan objek penelitian, termasuk di dalamnya perilaku komunikasi para presiden. Yang kedua, tidak terkecuali perilaku komunikasi para presiden Republik Indonesia. Sekurang-kurangnya terdapat 3 hasil studi yang membahas perilaku komunikasi para presiden kita itu. Kajian komunikasi Presiden Republik Indonesia. Pertama, kajian yang dilakukan oleh Virginia Matheson Hooker sebagaimana yang dimuat dalam artikel berjudul Bahasa dan Pergeseran Kekuasaan Indonesia, sorotan terhadap pembakuan bahasa Orde Baru. Hooker membandingkan pidato-pidato Hari Kemerdekaan di masa Orde Lama yang disampaikan oleh Presiden Soekarno dan pidato-pidato Hari Kemerdekaan pada masa Orde Baru yang dibacakan oleh Presiden Soeharto. Ini adalah termasuk studi terdahulu, sebagaimana waktu itu penguji Dr. Saptika, Dr. Mekandaru itu mempertanyakan temuan awal atau penelitian awal di bidang kajian ini. Maka di dalam pergeseran kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru itu antara Pak Harto, antara Soekarno dan Pak Harto itu mempunyai perbedaan penampilan di dalam gaya pidato. Misalnya Pak Karno selalu mengedepankan kata-kata saya sebagai wakil mewakili lidah rakyat, penyambung lidah rakyat gitu kan. Nah, Pak Harto itu lebih mengedepankan kata-kata kami, kita gitu kan. Itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Itu di temuan kajian Matheson Hooker gitu. Nah, berikutnya
Yang kedua, kajian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Cita Lesmana, sebagaimana telah dibukukan berjudul Dari Soekarno sampai SBY, Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka, yang membandingkan pola komunikasi Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto tadi sudah kita sampaikan bahwa mana dadamu, tinggi dadaku, kira-kira gitu kan, gaya-gaya Pak Harto itu. Nah, kalau di situ disebutkan di dalam buku itu, Pak Harto gayanya lemah lembut, smiling general, penuh dengan senyum dan sebagainya. Pak Habibie kalau marah misalnya memperlihatkan matanya yang melotot gitu. Presiden Abdurrahman Wahid, dia sering marah-marah, kadang menggebrak meja gitu kan. Nah, Presiden Megawati banyak diam, lebih kepada attitude masing-masing itu. Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena beliau seorang tentara yang juga seorang Jawa, beliau sangat cukup memahami bagaimana karakter, misalnya ketika beliau mau berpidato. Konon menurut Pak Prof. Yusril yang pernah jadi dikreatornya itu, beliau latihan dulu ketika mau berpidato, walaupun beliau sudah presiden di depan kaca, dia berlatih dulu sebelum pidato di depan umum. Bahkan karena beliau menjunjung tinggi misalnya Ajining Rogo Soko Busono, ini pepatah Jawa, Ajining diri Sokolati, jadi mulutmu harimaumu kalau sekarang kita mengenal. Yang ketiga, studi yang dilakukan oleh Fitria Widiani Rosinda untuk disertasinya dengan menggunakan metode forensik komunikasi. Ia mengkaji pidato kenegaraan menjelang peringatan HUT, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, oleh para presiden pasca Orde Baru. Kemudian kita next, fokus kajian disertasi ini adalah bertujuan membandingkan gaya komunikasi presidensial antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode jabatan tahun 2009 sampai 2014 dan Presiden Joko Widodo periode jabatan tahun 2014 sampai 2019. Jadi di periode awal Pak Jokowi dan di periode kedua Pak SBY. Mengingat sistem politik Indonesia sepenuhnya memakai sistem presidensial, menyusul dilakukannya amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45, dalam sistem presidensial komunikasi antara presiden dengan para aktor utama penyelenggara sangat esensial dalam rangka memperkuat penyelenggara negara dan untuk memelihara stabilitas pemerintahan. Metode penelitian yang dipakai adalah studi komparasi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan analisis isi, konten analisis untuk membandingkan gaya komunikasi retorika kedua presiden. Jadi kita juga menganalisa dari frasa, kalimat, bahasa, sintaksis, dan alinea di pidato-pidato para presiden, yaitu Pak Jokowi dan Pak SBY. Acuan teori kajian komunikasi presiden, kita menggunakan 3 teori dasar. Pertama adalah teori Laswell, siapa mengatakan apa kepada siapa melalui media apa dan efeknya apa dia bicara. Yang kedua, komunikasi teori politik dari Gabriel Amon, karena dalam pelaksanaan seluruh struktur politik, fungsi-fungsinya adalah sangat ditentukan oleh komunikasi. Nah, untuk mengkomparasi dari dua presiden itu antara Pak SBY dan Pak Jokowi, kita menggunakan teorinya Aristoteles, ethos logos pathos.
Ethos itu untuk mengetahui karakter personal pembicara. Logos adalah penalaran yang dipakai dalam berkomunikasi. Pathos itu adalah bagaimana membangkitkan emosi dari audiens. Ketiganya menentukan form di dalam keberhasilan dalam berkomunikasi. Ini alur pemikiran dari disertasi saya. Judul penelitian, tujuan penelitian komparasi gaya komunikasi Pak SBY dan Jokowi, kemudian ajuan teori, metode penelitian, pembahasan kesimpulan, hasil dan saran, hasil temuan. Dari hasil analisis diperoleh temuan bahwa Presiden Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo telah melaksanakan komunikasi politik komunikasi presidensial secara baik dengan aktor-aktor utama dalam sisi presidensial, khususnya DPR, DPD, MK, MA, KPU, TNI, dan Polri, juga publik yang diwakili oleh pers. Ini bisa kita bandingkan di sini. Dari keberhasilan mengelola komunikasi politik presiden, baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo, Presiden SBY 2019 sampai 2014 dan Presiden Joko Widodo 2014 sampai 2019 telah berhasil memelihara stabilitas pemerintahan, di mana keduanya tidak pernah mengalami gridlock, policy deadlock sampai menjatuhkan jabatan presiden. Ini kita bandingkan, kita tidak mengambil di periode kedua Pak Jokowi gitu. Jadi kalau sekarang kemudian terjadi begitu banyak anomali, kepemimpinan Pak Jokowi itu dinilai periode kedua itu luar biasa meresahkan misalnya, itu tidak termasuk di dalam temuan penelitian saya, karena di dalam itu periode pertama Pak Jokowi dan periode keduanya Pak SBY. Kebenaran tersebut juga dipengaruhi oleh penyelenggaraan negara yang berjalan lancar. Untuk itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih bertumpu membangun komunikasi yang kuat pada internal pemerintahannya, sedangkan Presiden Jokowi cenderung membangun stabilitas politik melalui komunikasi hubungan eksekutif dan legislatif. Inilah bedanya. Tapi sebenarnya gurunya Pak Jokowi itu adalah ya Pak SBY. Bagaimana Pak SBY mencitrakan diri ini sebagai presiden yang penuh dengan gaya yang luar biasa dan selalu diupload di Twitter, di Instagram dan sebagainya. Jadi itulah yang mengawali presiden dengan komunikasi dengan publik, medsos yang luar biasa itu ya Pak SBY artinya. Nah Pak Jokowi itu mengikuti saja. Pak Jokowi cenderung membangun stabilitas politik melalui komunikasi hubungan eksekutif dan legislatif. Nah Pak Jokowi misalnya itu dari periode pertama sampai saat ini itu hampir semua partai politik diborong untuk menjadi bagian dari koalisinya. Jadi itu yang dilakukan. Komparasi gaya komunikasi presiden. Dari sisi retorika, dalam melaksanakan komunikasi retorika Presiden SBY memadukan retorika deliberatif dan retorika forensik, sedangkan retorika Presiden Jokowi lebih dominan ke deliberatif. Jadi kalau forensik itu adalah, kalau deliberatif itu misalnya begini, Pak Jokowi di awal kepemimpinannya waktu itu ditanya oleh wartawan tentang bagaimana target-target ekonomi, dia mengatakan bahwa sekitar November-Desember dolar akan meroket. Nah itu namanya deliberatif gitu, meroket. Tapi nyatanya tidak juga gitu. Sampai saat ini tidak demikian. Pak SBY juga deliberatif, tapi lebih tertata dan lebih terarah. Misalnya dia mencanangkan Indonesia 2040 gitu. Jadi dia punya tim yang lebih solid
ketika saya menanyakan kepada Pak Yusuf Kalla yang kebetulan beliau mendampingi Pak SBY di periode pertama dan Pak Jokowi di periode pertama juga, beliau memang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu lebih banyak rapat dan Pak SBY ada pembagian teamwork yang jelas, itu menurut Pak Yusuf Kalla. Jadi itu bagian dari temuan-temuan dan informasi saya sebagai promotor pada hari ini. Kesimpulan dan saran dari hasil dan pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa komunikasi presidensial itu sangat diperlukan untuk memperkuat penyelenggaraan negara maupun untuk mempertahankan stabilitas negara sebagaimana dilakukan oleh Presiden. Sedangkan untuk saran, pertama, komunikasi presidensial hendaknya dilakukan sesuai prinsip-prinsip negara hukum, rule of law. Penyelenggara negara tipe rezim presidensial yang mengenal mekanisme check and balance. Jadi di dalam ratusan pilkada yang dihasilkan oleh dua presiden ini, itu memang stabil gitu, tidak ada yang katakanlah presiden di impeach atau ada people power dan sebagainya, karena itulah yang dilakukan aktor-aktor yang tadi disebutkan. Jadi dalam ratusan pilkada terbukti aman karena rule of law itu dijalankan. Kalau tidak puas ya harus ke MK, kira-kira begitu. Kalau tidak puas jangan di jalanan. Inilah sistem presidensial yang kita anut. Kedua, komunikasi politik presiden menurut Undang-Undang Dasar 45 harus mematuhi ketentuan yuridis tentang Mahkamah Konstitusi guna menyelesaikan sengketa pemilu tadi yang kita sebutkan tadi. Ketiga, komunikasi politik presiden ke depan hendaknya tidak lagi mempersoalkan landasan filosofis negara, melainkan menyusun aspek legislasi yang kuat dan terintegrasi dalam mencapai tujuan negara secara objektif dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang baik melalui lembaga formal maupun melalui media-media alternatif. Nah, ini yang saya paling bahagia di pemaparan PowerPoint ini. Tentu kami mengucapkan dan mengaturkan terima kasih atas segala apa yang telah diberikan oleh para dosen dan para pembimbing, juga para promotor. Demikian para penguji, para komponen ahli, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima di dalam forum ini. Ada nama wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.